Ada dulu fotonya. Belas 80. Wey, 80. Halo guys, kita berjumpa lagi di V7 TV. Kali ini adalah episode yang totally different, beda banget karena ini pertama kali. Jadi pertama kali di channel ini saya bikin konten tentang mancing kolam. Ini pertama kali, belum pernah saya bikin konten mancing kolam. Nah, di samping saya, di depan saya sekarang sudah ada Kang Denny. Nah ini, itu yang di video tadi, yang di teaser, itu yang dia dalam waktu 4 jam ya waktu itu ya nggak salah. Kemarin durasi pertandingannya lombanya 4 jam. Durasi lomba itu 4 jam, itu di teaser itu saya bikin. Dalam durasi 4 jam, dia dapat ikan hampir 15 kilo ya? Iya, tepatnya sih 14,80 kilogram dalam waktu 4 jam guys. Jadi kebetulan saya ada di lokasi itu, saya ikut ke kolam, saya pengen lihat-lihat kolam. Saya jujur wow buat saya sendiri karena dalam waktu 4 jam dapat 15 kilogram. Kalau mungkin kita sendirian gitu, saya nggak heran lah ya. Tapi itu kan banyak peserta lain yang luar biasa banyak. Jadi itulah yang kemudian menginspirasi saya. Kang Denny ini punya something. Kalau menurut saya doi punya sesuatu. Jadi di konten ini, di video ini saya pengen nanya-nanya banyak ke Kang Denny ini. Siap. Ya. Jadi saya mau interogasi. Saya mau interogasi apa sih rahasianya, apa sih di balik 15 kilogram dalam waktu 4 jam itu pasti ada sesuatu, dan saya yakin bisa jadi apa ya, nambah knowledge, nambah pengetahuan buat teman-teman sih. Aku yakin banget, buat saya aja nambah banget walaupun saya bukan pecinta kolam, tapi ngelihat betapa luar biasanya Kang Denny waktu itu. Wah, kenapa nggak disebarluaskan gitu. Jadi disinilah saya akan coba tanya-tanya ke Kang Denny. Siap, Mas Mek. Ya intinya sih berbagi itu indah ya. Ya nggak? Oke. Yang pertama banget ingin saya tanyakan ke Kang Denny adalah kapan sih mulai mancing kolam? Kalau untuk mulai mancing kolam, saya waktu SMA deh. Pertama kali ini SMA. Pertama mancing kolam ya. Itu pun jujur saya nggak suka, dan itu bukan di Bandung, bukan di sini. Saya mancing kolam di Bogor. Oh, asal dari Bogor. Asal dari Bogor, guys. Dari Bogor. Gitu. Ya, kebetulan di Bandung kita kan, saya sendiri kerja. Jadi pelampiasannya ya kita cari kolam yang dekat-dekat aja sambil menjelajah di Bandung. Jadi kalau kita tengok ke belakang gitu, di menekuni mancing kolam ini mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun? Lebih sih, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun guys. Artinya prosesnya sudah panjang sih sebenarnya di dunia mancing kolam ini. Dan apakah fokus nila? Karena kemarin kan saya melihat ikut itu kan waktu mancing nila. Ya. Kalau untuk tren nila Om, sebenarnya saya pas ke Bandung aja tren nila. Karena basic emang dulu sempat kita mancing nila, cuman dulu belum fokus waktu di Bogor. Nah, saya beranjak ke Bandung, saya kerja di sini. Ternyata pemancingan nila ada, saya penasaran, pengen nyoba. Karena berhubung saya udah punya basic dari Bogor ya, untuk mancing nila, saya aplikasiin di Bandung dan ternyata sukses. Alhamdulillah. Itu mulai tahun berapa ya mulai mancing nila? Saya mulai mancing nila di Bandung 2020-an. 2020-an ya, berarti 4 tahun jalan 4 tahun jalan. 4 tahun jalan ini. Betul. Oke, dan menjelajah ke seluruh penjuru nih ya, sudah. Pastinya kalau untuk area Bandung kita harus menjelajah. Karena dulu jujur
2020 itu kolam masih jarang Om. Kolam untuk khusus nila ya? Khusus nila ya? Jarang. Baru Kebanyakan ada 1-2 ekor. ikan Umumnya mas. ikan mas. Kalau di Ikan mas Bandung, ya? iya umumnya Oh. ikan mas. Gitu. Tapi ngelihat perkembangan sekarang, Wah. banyak kolam ikan nila. sudah. Banyak banget Om untuk sekarang. Di beberapa Ada lokasi perubahan, daerah udah banyak sekarang. Oh gitu ya Kang ya. Betul. Nah, kenapa sih kok suka banget mancing ikan nila? Oh, maksudnya ke ikan nila ya? Ya, kenapa sih begitu? Saya lihat passionnya ke ikan nila ini luar biasa. Betul. Kenapa? Jujur, kalau saya emang masih doyan kalau buat ikan nila ya. Dan umumnya teman-teman kantor juga sama. Pada doyan Om sama ikan nila daripada cenderung ke ikan mas. Oke. Itu makanya kenapa saya bisa fokus nih. Dan kebetulan emang apa ya? Sensasinya sih Om. Kalau nila. Nah. Sensasi gaya makannya yang beda. Itu dia. Apa lebih menantang atau strike-nya yang lebih seru atau Yang gimana? pasti ya, yang jelas lebih menantang karena kebanyakan nggak semua orang bisa mancing nila. Apalagi yang saya perhatiin di Bandung ya, untuk beberapa orang mungkin udah biasa. Cuman kebanyakan umumnya masih belum bisa. Oke. Nah dari situ. Kedua sih apa ya faktornya? Kita fun aja kalau mancing nila Om, santai gitu loh. Nggak kita harus buru-buru. Nggak kayak ikan emas kan mas sekali masuk bisa langsung buat habis. Kalau nila enggak. Dia lebih panjang kan? Iya, durasinya. durasi lebih panjang. Durasi makannya Bro, lebih panjang. betul lebih lama. Tapi agak ini lama. ngomong-ngomong, sukanya mancing nila ini apakah hanya di kolam saja atau juga liar juga untuk suka? basically saya sendiri sama abang ya di Bogor. Dulu fokus emang ke nila, cuman mainnya di danau. Di danau liar. Di berarti. liar ya. Kita basic Oke. emang main basic nila tuh di liar. Agak kesini. Oke. Ya, Basicnya dari ya, nila basicnya liar. dari mancing nila liar dulunya. Cuma berhubung karena pertama kita kan sama-sama kerja, dari sama-sama punya kesibukan. Jadi waktu untuk kita ke alam, ke tempat liar itu agak susah. Makanya ya udah kita pelampiasannya ke cari kolam-kolam yang khusus nila. Jadi sekarang di Bandung ini karena masa terkait juga pekerjaan Betul. dan segala macam, Waktu sih yang pasti fokus waktu. di nila tetap di Tetap nila, di nila. tapi lebih di kolam. Iya, cari yang lebih efisien ya. Apalagi tadi juga dari singgung kolam ikan nila di Bandung ini sekarang lebih banyak Ya, lebih Makin banyak kalau untuk ya. sekarang Banyak lebih pilihan berarti. Banyak pilihan. Gitu. Oke. Tapi apa sih yang sekarang next. Kemarin saya lihat tuh begini waktu di kolam Alam Sulaiman ya. Ya, di itu Lanut B4. Jadi kemarin saya Kolam ngikuti B4. Kang Denny ini di sebuah kolam di belakangnya Padang Golf Lanut Sulaiman tuh. Tuh. Luar biasa. Saya bilang barbar tanda kutip ya, karena dia terus strike dan strike sampai pemancing lain itu di lomba ya. Jadi memang lagi sedang ada lomba, pemancing lain tuh banyak jadi penonton. Karena saking red strike-nya Kang Denny ini luar biasa. Saya aja ngeliat tuh sampai aduh kasihan ya yang lain. Iya sih. Ini gimana? Tapi ya nggak bisa juga gitu karena ini lomba guys. Iya, betul. Gitu loh, lomba ya dengan segala resiko sih, dan Betul. harusnya semua mengerti ya namanya lomba ya kalau kita bisa perform ya kita bisa Memaksimalkan perform itu. narik terus dan Betul, segala macam. betul. Tapi kalau enggak ya Ya. ada yang harus kita perbaiki sih. Legowo minimal legowo. Ya at least setelah itu kita harus memperbaiki sih. Kenapa sih nggak bisa perform gitu? Iya. Nah, kenapa orang lain bisa perform, saya nggak misalnya? Kalau saya sih lebih ke Introspeksi ya. apa ya gitu. Tapi saya mau coba mau coba cari informasi ke Kang Denny ini terkait kenapa waktu itu di kolam B4 Sulaiman ini begitu luar biasa sih gitu loh, strike gampang sekali. Ya mungkin pertama faktor apa ya? Yang jelas kita dari umpan. Dari umpan. Bandul sama Esen. Ini 2024 udah pasti semua main Esen Om. Oke. Umpan nih, umpan, bandul, Esen. Ya. Tapi kan pemancing lain juga menggunakan yang sama. Nah kedua faktor teknik. Teknik. Artinya nggak sekedar umpan terus semua selesai. Betul. Oke. Ya, seperti itu. Tetap kita basically ke teknik. Karena apa ya? Teknik saya dan mereka emang untuk sekarang banyak yang beda, tapi mudah-mudahan sih kedepannya kita sambil bina biar bisa apa ya, biar bisa semua merasakan Om. Ini yang
Kang Denny nyebut teknik. Teknik tuh kalau menurut saya bukan pegiat pehobi kolam, nggak terlalu intens ya, tapi saya memahaminya gini. Kalau dia omongin tuh kayak simpel aja, teknik gitu. Tapi padahal kayaknya, dan saya yakin itu sebenarnya detailnya luar biasa. Ya, sebenarnya kalau mau dibahas itu ya bisa banyak kali lebar. Jadi seperti itu guys. Enak gitu Kang Denny jelasin masalah mancing ikan nila di kolam ikan nila itu enak banget, tapi saya agak pusing karena saya nggak terlalu mengerti. Tapi saya suka mancing sih, tapi saya belum bisa memahami dengan detail atau semua hal yang dikatakan Kang Denny. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Saya juga kalau misalnya saya sendiri mulai tertarik untuk mancing ikan nila di kolam, apalagi banyak kolam ikan nila dan tempatnya juga banyak yang nice, banyak yang enak. Betul. Terus cost-nya juga tidak terlalu mahal. Buat saya sih kenapa nggak, nanti saya juga akan coba. Tapi kita lihat dulu aksi Kang Denny yang ini ya. Topping. Ini udah lumayan size-nya, kilo 4. Siap, Pak. Keren banget kan? Itu tadi barusan kita lihat dal, strike terus, dan strike terus. Itu mau panas, mau hujan, pokoknya strike terus. Sampai nggak mau nengok, diajak ngobrol nggak mau. Nah, itu saking fokus itu. Saking fokusnya. Tapi apa sih? Pasti ada rahasia lainnya. Kemarin tuh di kolam B4 tuh kadang panas, kadang tiba-tiba datang hujan, panas lagi. Nah itu tapi tetap perform gitu loh, terus strike dia, jujur aja itu gambar itu real gitu. Real gimana saya mau nyeting sebuah lobang, nggak mungkin saya setting itu apa adanya. Gimana, apa rahasianya Kang? Ya kunciannya sebenarnya dari telaten sih Om. Telaten. Oke. Telaten dalam artian telaten ya kita telaten ngolah lapak gitu. Dan ya itu kuncinya telaten nitik, telaten lemparan, telaten bandulan. Yang jelas ya balik lagi boosternya Esen. Tanpa Esen juga agak repot. Booster Esen, telaten jaga merawat lapak, semua. Ini banyak hal. Intinya gini ya. Intinya banyak sekali detail ya sebenarnya. Iya betul. Ya. Dan yang memang harus kita pelajari terus menerus ya. Betul. Gitu ya. Jadi ya, kunciannya gini, kunciannya ya cuman kuat mental sama telaten. Simpelnya ya.
kuat mental ya, kuat mental lihat kanan kiri narik, kalem aja, kita harus pede. Nah, dan telatennya kita harus pola lapak yang bagus. Ada iklan dulu sebentar ya. Nah, kemarin di kolam B4 itu saya kesan saya ya ketika ikut di kolam B4 tuh kolamnya enak. Segar, view juga bagus, kolamnya luas, tapi juga namanya lomba itu ada tension. Ada tensi, ada tegangan. Gitu. Atmosfernya sedikit panas. Kan kadang nih shy war itu ada walaupun dengan bahasa-bahasa yang sangat halus kadang sambil bercanda gitu. Saya sih tahu gitu, kita tahu gitu. Ya, tapi tahu. gimana Kang Denny, karena kan gini kadang apa ya, mental itu kan juga pengaruh untuk ketika di lomba ya. Jelas, Oke, kita jelas kalau mental jelas. alat lengkap, teknik, umpan mumpuni, ya. Mungkin bahkan posisi kita bagus, tapi kalau mental kita nervousan misalnya atau apa gitu, kayaknya juga sulit. Ya, juga, itu ya. sulit Om, sulit juga. Kita ketemu misalkan kadang-kadang kan namanya kolam ada lapak madu, kasar katanya. Bahasanya gitu, lapak madu. Apa tuh? Lapak madu tuh lapak yang dinominasi ikan biasanya Om. Oke. Dalam artian kayak video saya itu ya. Cuman kita nggak harus patokan situ juga sih. Intinya sih yang penting pede. Gitu aja. Untuk masalah ya sindiran halus udah biasa kalau di kolam. Udah biasa ya. Tinggal kita bawaannya aja gimana. Kita santuy ya ikut semua ikut santuy. Itu aja. Jadi tidak harus terbawa suasana, fokus aja. Namanya juga lomba. Ya. Ada durasinya juga. Setelah beres lomba ya udah kita ngobrol ngopi lagi Om. Gitu. Ya salah kalau di lomba mah. Oke, tapi sebelum kita lupa guys, sebelum saya lupa, umpannya tadi apa? Umpan ikan nila Kang Denny ini? Untuk mereknya, kita punya produk yang namanya TB. TB. Nah sebenarnya TB itu sebuah singkatan Om. Jadi kita ada apa ya namanya komunitas. Kebetulan teman yang punya tokonya, namanya tuh Toko Bule. TB itu singkatan dari Toko Bule. Nah kebetulan TB ini memang fokus bikin umpan untuk salah satunya bikin umpan untuk ikan nila. Betul. Dan ikan mas. Ikan mas ya masuk juga ikan mas. Sepaket ya, ya ada sepaket. umpan, bandul, Asian. Betul. Jadi tuh guys, kalau teman-teman yang suka mancing kolam dan apalagi juga lebih interestnya lebih besar ke nila, boleh dicoba. Boleh. Sangat saya sarankan coba. Karena proven, saya ngelihat sendiri dan itu tidak ada settingan apapun, tidak ada. Saya ngelihat justru pengen lihat realnya, karena saya sering mendengar dari Kang Den ini, Doi ini salah satu pemain kolam ikan nila terutama di Bandung yang saya mendengar gitu ya banyak di band juga karena saking di mana-mana menang. Banyak yang sayang. Artinya gini, saking seringnya menang gitu loh. Jadi artinya umpan yang digunakan ini juga salah satu faktor, itu proven, itu luar biasa proven. Itu lihat aja sendiri itu 4 jam hampir 15 kilo itu nggak main-main. Itu nggak main-main. Nggak. Saya kalau ada yang bilang ini misalnya ya lak aja lah kalau sekali mah enggak, tapi dia hampir di semua kolam begitu. Ini enggak sekali itu guys, jadi artinya umpannya itu proven. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat bisa menghubungi Kang Denny atau bisa lewat channel ini ya. Ada di deskripsi itu saya cantumkan. Tapi guys, meski saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa umpan TB ini luar biasa ampuh ya untuk mancing ikan nila. Saya ingatkan juga bahwa umpan itu bukan satu-satunya kunci atau satu-satunya faktor. Banyak hal lain tadi seperti itu. Artinya teman-teman juga harus yang ngulik ya. Kita harus ngulik gimana caranya untuk perform karena tempat ini beda-beda ya. Iya, betul loh. Ya intinya sih umpan hanya faktor pendukung. Umpan, esen, bandul itu hanya faktor pendukung Om. Umpan, bandul, esen itu hanya sebenarnya faktor pendukung. Ya emang sih bisa dikategorikan 60% ya. Nah yang 40%nya, yang 30%-nya itu teknik. 30%-nya teknik. Nah yang 10%-nya itu hoki. 10%-nya hoki. Betul. Jadi saya tidak mendepankan hoki. Enggak. Yang jelas kita faktornya di umpan dulu, larinya ke skill, ke teknik. Nah baru yang ketiga baru hoki. Begitu. Mantap. Itu
Itu rasional kalau Ya. kata saya. Itu make sense kalau Make menurut sense. saya. Artinya ya nggak juga gitu loh. Saya udah pakai ini, nggak juga lah ya. Ya, Kalau nggak tekniknya ada gimana jaminan, dulu? semua juga nggak ada jaminan. Tekniknya gimana dulu? Betul. Dan belum yang lain-lain. Ada posisi, ada segala macam lah. Segala macam Artinya sih. itu salah satu faktor pendukung, benar. Betul, Dan faktor ini pendukung. Kang Denny ngomong secara rasional, itu benar banget. Benar Ada banget. hoki, kalau namanya semua perfect, hokinya aja yang min, karena mungkin amal dan perbuatan kan, ya nggak tahu juga. Iya. Itu rezeki itu kita bukan di kuasa kita kan. Iya, Pak? betul. Iya kan. Betul. Rezeki itu dari atas, jadi kita usaha semua Nah, udah yang penting kan usahanya terbaik. dulu. Yang Nah usahanya itu ya kita akan, yang lainnya akan ngikutin. Ya, gitu. Tapi intinya kita betul. harus di apa Combine ya. Ya semua kombinasi ini yang Kombinasi. yang terbaik lah gitu kalau kata saya ya. Oke guys, kita sudah cukup panjang ngobrol sama Kang Denny. Siap. Nanti next time kita lanjutkan lagi, mungkin bisa di kolam kah atau di mana. Oke. Tapi intinya ya ini dia orangnya yang di video ini yang panen terus ikan nila. Nah, video yang nanti ini mau saya pasang ini adalah endingnya dari event lomba mancing di kolam Ya, B4 itu B4 kan. kemarin. Itu saya mau pasang karena di teaser tadi sudah saya pasang sekilas bahwa Kang Denny itu dapat hampir 15 kilo. Nah, ini real videonya. Jadi panjangnya ini aslinya ini yang ini saya pasang. Hasilnya. Tapi yang pasti thank you udah nonton. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Non, Tapi siap Om. mantap. Ini nih masuk. Ini Pak Denny TB. Halo, Amir. Ini siapa ini? Pak Denny TB. Apa Pak umpannya Pak? Kita pakai produk PP. Oh iya. Kita punya ya di warung Mama Al. Di warung ada. Tutup. Ya. Minum. Woi. Dia semakin percaya diri guys. Harus. Tak ember. Tak. Anjay. Oh, itu jadi. Jalan. 15 kilo. Ini 14. 1480. Wey. 80. Gaskeun. Punya Adeni TB tah muru dua. Kawarung muru dua, dina kojam muru dua. Tiap-tiap Ahindra. Dapat lumayan 14,8 on. 14 kilo, 80 gram. Sepil umpannya saya pakai umpan TB, pesennya TB premium, dan gak lupa boosternya Bando TB. Gokil umpannya, hasilnya.